Mana ada prajurit tidak ada masalahnya? Nih. Muka penuh masalah semua ini. Tolong angkat tangan yang tidak ada kreditnya. Tolong angkat tanganmu yang tidak ada kreditnya. Muka-muka kreditur semua ini, Pak. Mana? Gaji kita terbatas. Selera istri tak terbatas. Iya. Mana ada, tidak ada tentara masalahnya. Jangankan bapak-bapak prajurit. Bapak pikir Ustadz Dasat tidak ada masalahnya? Masalah, Pak. Salah satu yang paling masalah buat saya sekarang, banyak janda-janda yang curhat. Benar Jenderal, banyak. Ustadz, saya ini penuh masalah dalam hidup Ustadz. Saya butuh bimbingan Ustadz. Baiklah, saya akan bimbing ibu melalui WhatsApp, silahkan. Tapi saya mencari imam, Pak Ustadz. Saya ingin imam dalam hidupku. Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Pak, hidup ini penuh masalah. Contoh. Ada rumah tangga romantis. Panggil istri sayangku. Panggil suaminya abangku sayang. Romantis betul. Tapi apa masalahnya? Sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak. Ekonomi masalahnya. Ada lagi rumahnya bagus. Mobil mewah. Tabungan cukup. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Coba. Iya toh, rumah mewah, saling setia, ada lagi masalahnya apa? Tidak punya anak. Ayo, rumah mewah, saling setia, ada anaknya, selesai masalahnya. Anaknya nakal, kena narkoba. Tidak ada rumah tangga, tidak ada masalah. Semua punya masalah. Maka ketika ada masalah, yuk aplikasinya sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Kenapa masalah rumah tangga aku tidak mau selesai? Betul ibu bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Sholat lagi. Barusan kita duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul bapak sholat. Tapi sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Dia sholat tapi pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000, beli pulsa 50.000, beli coto 30.000. Mana yang 20.000 ya? Allahu Akbar, belum dia dapat. Sami Allahu liman hamidah, di mana aku simpannya? Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Saya sholat Ustadz, betul sholat, tapi bapak sholatnya main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat pakoti polo. Siapa ajar kau beleng-beleng. Allahu Akbar. Ada juga sholat itu pakai keju-keju. Bapak sholat bayangkan diri sendiri. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi kalau ada persoalan kepangkatan kah itu, rumah tangga kah itu, ekonomi kah itu, sudah deh, lebih kau curhat kepada Allah melalui apa? Sholat. Tidak mungkin Allah berikan kejayaan kalau bapak tinggalkan Allah. Siapa yang punya dunia? Bapak jadi prajurit supaya dunianya baik. Jujur aja, munafik kalau bukan itu. Saya ngejar profesor di Unhas sebagai dosen, itu karena saya mau memperbaiki dunia saya. Tapi siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya mustahil Allah kasih dunia kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh. Saya akrab dengan Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Saya ke Kaltim. Assalamualaikum Pak Gubernur. Pak Ustadz. Saya lagi di Balikpapan. Saya ada masalah ini Gubernur. Apa Ustadz? Saya mau silaturahmi sama keluarga saya, tapi tidak ada mobilku di sini. Oh, gampang Ustadz. Tapi saya lagi di Jakarta ini.
Tidak ada masalah Ustaz, tunggu. Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Tuh ada Ustaz Dasat di bandara. Siap, perintah. Kau bawa ke mobil, isi full tankinya. Jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap. Datang ajudan. Izin, Ustaz. Kiriman dari Pak Gubernur. Kuncinya full, ada sopir. Ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada prajurit angkatan laut, tidak pernah ketemu sama ini gubernur, tidak kenal, tidak pernah lihat sampai ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur, saya dari angkatan laut dan Lantamal 6 Makassar. Saya lagi di Balikpapan, mau jalan-jalan, izin Pak Gubernur pinjam mobilnya. Kira-kira siapa ditelepon gubernur? Ajudan? Bukan, siapa? Kapolres. Tangkap itu, ada angkatan laut gadungan. Coba. Tidak pernah ngadu kepada Allah. Tidak pernah ketemu Allah. 5 waktu lepas. Hanya ketemu hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Tiba-tiba ada masalahnya. Datang kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek hidup ya Allah. Ya Allah, saya sudah capek hidup ya Allah. Malaikat, Allah panggil malaikat. Karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Begitu. Contoh lagi, ini Pak Jenderal, bintang 1. Mudah-mudahan segera bintang 2. Jangan istri 2 Pak, bintangnya yang 2, bukan istri. Tapi berani Pak Jenderal tadi ini. Barusan saya dapat prajurit Pak, berani bicara poligami depan istri. Biasanya itu kan sembunyi-sembunyi. Ini ada istri beliau, saya bilang dalam hati, hebat juga ini Jenderal ini. Pak, beliau punya ajudan. Kira-kira kalau beliau panggil ajudan, ajudan, apa sikap ajudan? Siap Jenderal. Biar dia lagi tidur makan pisang goreng, panggil. Itu langsung hilang itu Pak, langsung masuk ditelan bulat-bulat. Siap perintah Jenderal. Iya toh? Iya Pak Jenderal. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Jenderal. Bila kau tunggu di kakimu bos. Kau berani tunggu-tunggu. Wah, ajudan, Bapak anda lihat saya sibuk. Pret, mana bisa Pak. Ayo. Padahal beliau ada mutasinya. Beliau bisa tinggalkan tempat ini, pindah lagi ke tempat yang lebih tinggi. Begitu takutnya kita. Tidak berani mengatakan tunggu. Tidak berani mengatakan saya lagi sibuk. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kalian para prajurit, hayya 'alas shalah. Sini kau. Saya kasih kau. Sini. Kau sholat. Kau sholat dulu. Sholat dulu. Baru Allah membalasnya lagi. Hayya 'alal falah. Ibu bapak tahu itu hayya 'alal falah? Arti sederhananya, sini saya kasih kau kejayaan seperti yang kau mau. Saya mau jadi jenderal. Allah jawab, sini saya kasih kamu. Saya mau rumah tanggaku bahagia. Allah dengar, sini saya kasih kamu. Saya mau lunas utang-utangku. Sini kata Allah, gampang saya lunasi utangmu. Sini kamu. Hayya 'alal falah. Itu artinya, sini saya lunasi utangmu. Sini saya sembuhkan penyakitmu. Sini saya naikkan pangkatmu. Itu hayya 'alal falah. Allah panggil, Allah dengar doa kita. Tapi jawaban kita, tunggu. Lagi ada tamu. Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, lagi sibuk. Ya sudah kata Allah, ya sudah. Kalau gitu kau tidak mau saya panggil, ya uruslah itu dirimu sendiri. Maka tantangan kita di Isra Mi'raj ini, ada masalah, yuk perbaiki sholat. Demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia baik sholatnya. Saya kasih contoh. Ada prajurit angkatan laut. 1 hari 5 kali datangi istrinya Pak Jenderal. Pagi datang ajak ngomong ibu. Tengah hari datang lagi bawa masakan ala kadarnya khas daerah. Bu, ini namanya jalan kote. Ini masakan khusus dari saya bu, saya belajar sendiri. Sore lagi datang lagi. Bu, ini namanya onde-onde. Ini kelapa, biji-bijinya dikaprun, jelaskan. Mau maghrib lagi, datang lagi. Bu, ini namanya palu butung.
Gini. Mau Isa sebelum pulang lagi, datang lagi kasihan. Bu, ini namanya rokok-rokok onti. Kandre Jawa. Subuh datang. Bu, ini namanya bubur kacang hijau. Semua negara semua budaya tahu ini, Bu. Jawa tahu bubur kacang hijau, Sunda juga tahu. Maka ini adalah simbol kenegaraan kita. Nih bubur kacang hijau, Bu. Semoga Ibu bahagia menikmati semua yang saya hidangkan, Bu. 1 minggu aja tiap hari datang 5 kali. Langsung jenderal punya perhatian. Oh baik, ini prajurit saya. Siapa namanya suaminya itu? Ini Pak, sebenarnya beliau ini mau kasihan ini. Oh ya gampang, sudahlah, orang baik ini. Coba, itu baru manusia. Gimana dengan Allah? Yang sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, saya kasih kau. Apa Pak Jenderal pernah bilang begitu? Minta kau sama saya kasih kau. Pernah? Ayo, manusia mana pernah? Paling teman dekat aja, teman aja yang dibilang, kau minta bos, tapi jangan banyak-banyak ya. Allah makin diminta, makin senang, makin diminta. Kau minta sama saya. Karena kalau kau mau minta itu berarti kau butuh sama saya. Berarti kau mengakui dirimu hamba. Maka minta kepada Allah. Cuma cara mintanya melalui sholat. Inilah pentingnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Tidak usah panjang cerita. Tidak ada gunanya kita Isra Mi'raj tiap tahun kalau bapak tidak sholat. Ini penting sholat. Demi Allah, orang yang baik sholatnya, kalau dia tidak bisa beli rumah sampai pensiun, insya Allah anaknya nanti yang angkat derajatnya. Kalau bapak tidak bisa jadi perwira, dari jadi tentara puluhan tahun hanya kasihan prajurit terus, tidak bisa pangkatnya menjadi perwira, nanti anaknya yang angkat derajatnya. Kalau bapak baik sholat. Tapi kalau sekarang jadi prajurit, tidak pernah sholat, ngerjanya nipu kiri kanan, nakut-nakutin orang, tidak pernah menghadap kepada Allah, sholatnya ala kadarnya. Maka bukan cuma bapak yang hidupnya hina nanti, tapi anak-anak juga biasa ikut menderita. Maka rumah tangga yang baik, perbaiki sholat. Sholat kita disempurnakan insya Allah. Apa sih susahnya sholat ini? Kami tentara Ustaz, kadangkala piket Ustaz, tiba waktu sholat. Bagaimana caranya Ustaz? Bapak jangankan piket, perang aja Pak boleh sholat. Namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz orang sholat dalam keadaan perang? Nah, misalnya Bapak lagi 10 orang, 5 di depan, 5 di belakang, saf kedua. Gimana cara sholatnya? Yang saf pertama selesaikan 1 rakaat. Saf kedua yang 5 orang pegang senjata. Yang saf pertama diselesaikan 1 rakaat. Saf pertama selesai 1 rakaat, dia lagi yang siaga. Saf yang kedua selesaikan 1 rakaatnya. Selesai 1 rakaat saf kedua. Saf pertama selesaikan rakaat keduanya, dia lagi yang di belakang saf kedua yang siaga. Begitu pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan perang kau sholat. Dan sholat ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat. Puasa boleh puasa sambil dengar lagu. Lagi lapar, daripada menghayal kiri kanan, putar lagunya Umay Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berjudi juga haram? Karena merusak keuangan. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya,
itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jangan lupa like and share. Itu Pak. Boleh Bapak lagi puasa dengar musik, boleh. Bapak lagi tawaf, boleh sambil dengar musik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Boleh. Bapak lagi sa'i, boleh dengar lagu. Ilahi salimil umma minal afati wan ni'ma wa min hamdi wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah mullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh sambil haji salawat dengan musik seperti itu, boleh. Ibu bayar zakat, boleh sambil nyanyi. Ibu sambil haji sambil dagang, boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Bayar zakat sambil dengar musik, boleh. Tapi ketika ibu sholat, gak boleh ada kegiatan lain. Inilah puncakmu kau menghambakan diri kepada Allah, sembah Tuhanmu. Maka sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Mana boleh kita sholat? Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Mana bisa. Langsung dia bilang, sudah lama ini ustaz sakit. Itulah pentingnya. Maka sholat ini puncak penghambaan. Haji boleh diwakilkan. Puasa boleh. Generasi kita ketika kita wafat ada udang, menurut sebagian pendapat ulama boleh digantikan oleh ahli warisnya. Tapi sholat tidak boleh. Saya malah sholat deh. Siap jenderal, saya yang ganti jenderal. Terserah jenderal mau diganti berapa rakaat jenderal. Nggak bisa mentang-mentang jenderal mau diganti sholat, nenekmu punya neraka. Inilah pentingnya sholat. Maka saudaraku para prajurit angkatan laut, mari tunaikan sholat. Sholatlah dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Prajurit angkatan laut katanya begini motonya. Di laut kita jaya. Di darat kita buaya. Di rumah tak berdaya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Kita doakan Pak Jenderal segera menjadi bintang 2. Amin.